Sultan Hamengkubuwono IX, Sumbangsih untuk Republik. 1 Maret 1949, pukul 6 pagi, Yogyakarta tiba-tiba gempar oleh bunyi tembakan yang datang dari berbagai penjuru. Pasukan Belanda yang tidak menduga adanya serangan langsung berhamburan mencari tempat perlindungan. Yogyakarta saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia, sebuah negara yang masih seumur jagung. Bulan April 1946, ibu kota pemerintah terpaksa dipindahkan dari Jakarta karena masalah keamanan. Pemindahan ibu kota Republik Indonesia itu atas inisiatif dari Sultan Hamengkubuwono IX. Melihat situasi Jakarta yang tidak menentu, Sang Sultan menawarkan kepada Presiden Soekarno agar pusat pemerintahan untuk sementara dipindahkan ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada tahun 1912 dengan nama Raden Mas Dorojatun. Beliau merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono VIII. Semenjak usia belia, Sultan Hamengkubuwono IX lebih banyak hidup di luar lingkungan keraton. Di masa dewasanya, Sultan Hamengkubuwono IX sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda. Namun, seiring memanasnya Eropa menjelang Perang Dunia Kedua, Sultan Hamengkubuwono VIII memanggilnya pulang pada tahun 1939. Sekembalinya ke tanah air, Sultan Hamengkubuwono IX mendapatkan mandat sebagai putra mahkota. Tidak lama kemudian, seiring wafatnya Sultan Hamengkubuwono VIII, putra mahkota harus segera melanjutkan estafet kepemimpinan di Yogyakarta. Tahun 1940, Raden Mas Dorojatun resmi memimpin Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono IX. Awal kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX diwarnai oleh gejolak Perang Dunia. Kekuasaan Belanda di Nusantara digusur oleh Jepang. Sultan Hamengkubuwono IX pun mencari cara agar rakyat Yogyakarta tidak terkena wajib kerja paksa Romusa. Tahun 1942, Sultan Hamengkubuwono IX memerintahkan pembangunan kanal irigasi yang menghubungkan Kali Opak dan Kali Progo. Proyek pembangunan ini berhasil menghindarkan rakyat Yogyakarta dari program kerja paksa Jepang. Pada proklamasi kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa seluruh wilayah Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. 2 hari pasca proklamasi kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX mengirimkan telegram kepada Presiden Soekarno bahwa beliau sanggup berdiri di belakang pimpinan Paduka yang mulia. Selama pusat pemerintahan hijrah ke Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan para pemimpin republik, beliau juga turut mendanai biaya operasional pemerintahan, pengiriman diplomat dan delegasi ke luar negeri, serta pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militernya ke Yogyakarta. Seluruh pimpinan republik berhasil ditangkap dan diasingkan. Namun, Belanda tidak berani menangkap Sultan Hamengkubuwono IX karena khawatir memicu kemarahan rakyat Yogyakarta. Dalam propagandanya ke dunia internasional, Belanda menyatakan bahwa Republik Indonesia telah berakhir. Situasi tersebut direspon oleh Sultan Hamengkubuwono IX dengan merancang serangan umum pada 1 Maret 1949. Serangan yang mampu menguasai Yogyakarta selama 6 jam tersebut membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia masih tegak berdiri. Hingga kemudian kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh dunia internasional melalui perundingan yang melelahkan, Konferensi Meja Bundar. Pasca pengakuan kedaulatan, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Jakarta.
Setelah situasi negara mulai stabil, Sultan Hamengkubuwono IX tetap memberikan sumbangsihnya kepada Republik Indonesia. Beliau sempat menjabat sebagai menteri maupun wakil presiden. Beliau juga memberikan sebidang tanah di kawasan Bulak Sumur untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang bernama Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1988, Sultan Hamengkubuwono IX tutup usia. Meskipun memberikan sumbangsih yang sedemikian besar untuk Republik, Sultan Hamengkubuwono IX selalu berpesan kepada penerusnya agar tidak mengungkitnya atau memintanya kembali. Semua yang diberikan untuk Republik merupakan bagian dari perjuangan. Sentot Ali Basyah Prawirodirjo, dari Perang Jawa ke Perang Padri. September 1828, pada sebuah tempat di timur tepian Kali Progo, pasukan Belanda yang dipimpin Solewin mengalami tekanan yang luar biasa. Pertempuran yang membunuh sekian banyak serdadu Belanda, termasuk Solewin sendiri. Pertempuran tersebut dipimpin oleh Sentot Ali Basyah, Panglima Perang Pasukan Diponegoro. Kemampuannya dalam strategi dan taktik membuat Pangeran Diponegoro menempatkannya sebagai Panglima Pasukan. Sentot Ali Basyah Prawirodirjo lahir dengan nama Abdul Mustopo Prawirodirjo. Beliau merupakan putra dari Raden Ronggo Prawirodirjo, Bupati Madiun. Sedangkan ibunya adalah cucu dari Sultan Hamengkubuwono I. Keterlibatan Sentot dalam Perang Jawa dimulai sejak pertempuran fase awal. Bulan Agustus 1825, Sentot telah bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Sentot bergabung pada usianya yang ke-17. Meskipun usianya masih belia, Sentot telah menunjukkan kemampuannya dalam strategi dan taktik militer. Memanfaatkan penguasaan medan dan perang gerilya, berkali-kali pasukan Sentot berhasil menyergap pasukan Belanda. Sentot memang memiliki strategi tempur dengan cara penyergapan. Tahun 1828, 3 tahun berlangsungnya Perang Jawa, terjadi pergantian panglima dalam pasukan Diponegoro. Gusti Basyah, Panglima Pasukan, gugur dalam pertempuran. Sebelumnya, Gusti Basyah telah memberikan wasiat kepada Pangeran Diponegoro agar Sentot yang diangkat sebagai penggantinya. Wasiat tersebut dipenuhi oleh Pangeran Diponegoro. Sentot pun diangkat sebagai Panglima Pasukan. Sejak itulah namanya dikenal sebagai Sentot Ali Basyah. Pertempuran di timur Kali Progo menjadi ujian pertamanya sebagai panglima. Ujian yang berhasil dilaluinya dengan baik, berlanjut dengan kemenangan di kawasan Banyumas dan Bagelen. Kecerdasan strategi militer Sentot ini membuatnya dihormati oleh pasukannya maupun Belanda. Kecerdasan militer Sentot semakin terasah dalam berbagai pertempuran. Seringkali Sentot memerintahkan pasukannya untuk pura-pura mundur. Ketika pasukan Belanda mengejarnya, maka mereka telah dijebak dalam berbagai sergapan. Januari 1829, Belanda membangun benteng pertahanan di daerah Nanggulan. Sentot Ali Basyah segera melakukan penyerbuan ke benteng tersebut. Penyerbuan ini menjadi kekalahan pertama Sentot Ali Basyah sebagai panglima perang. Bulan Oktober 1829, Sentot Ali Basyah menyerah kepada Belanda. Terdapat banyak pendapat mengenai penyebabnya. Salah satunya adalah Sentot merasa prihatin dengan perekonomian rakyat. Selama ini, rakyat telah menyuplai logistik utama perang gerilya. Beberapa tahun setelah menyerah, Belanda mengirimkan Sentot ke Minangkabau untuk membantu memadamkan Perang Padri. Namun, di tanah Minang itu, Sentot dan pasukannya secara rahasia menjalin kerjasama dengan kaum Padri.
Kerjasama itu diketahui oleh Belanda sehingga ditangkap dan dibawa ke Batavia. Sentot Ali Basyah kemudian diasingkan ke Bengkulu. Tahun 1855, Sentot Ali Basyah tutup usia. Bekas Panglima Perang Jawa itu dimakamkan di tanah pengasingannya.